Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinidera Pipah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4B. Di sini saya akan mereview dua buah buku yang berjudul The History of the Quranic Text dan Reconstructions del Al-Quran untuk memenuhi tugas kajian tari Al-Quran. Di dalam buku Reconstructions del Al-Quran mendiskusikan pengumpulan Al-Quran baik dalam bentuk hafalan dan terutama sekali dalam bentuk tulisan yang terdiri dari 4. Penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh. Sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah barat laut Arabia dalam abjad Nabatean, Lihayanik dan Samudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah. Namun seperti ditunjukkan dalam bab 1, Mekah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaannya yang asasi. Dalam bentuk hubungan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulis-menulis telah menjadi tradisi para pedagang, Mekah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan kemudian menyebarkannya ketika kembali ke kampung halaman. Al-Quran sendiri memberi indikasi ke arah ini dari wahyu pertama yang diterima Muhammad, ayat surat ke-96 ayat 1-5. Mungkin bisa ditafsirkan bahwa tulis-menulis di Mekah masih merupakan suatu yang asing atau baru dan bersifat supranatural. Tetapi sejumlah besar bukti tidak langsung dari Al-Quran justru memperlihatkan keakraban orang-orang Mekah maupun Madinah dengan tulis-menulis maupun peralatannya. Tamsilan-tamsilan Al-Quran misalnya terendam dalam suatu atmosfer niaga dan menyiratkan penyimpanan catatan-catatan tertulis. Jadi hari pengadilan akhirat dikatakan sebagai hari penghisaban. Ketika kitab-kitab dibuka dan ketika setiap orang akan ditunjukkan catatan-catatannya atau akan diberikan catatannya untuk dibaca. Malaikat-malaikat menulis perbuatan manusia dan segalanya akan dicatat dalam suatu kitab. Tamsilan-tamsilan Al-Quran ini yang mengekspresikan butir-butir doktrinal Islam paling mendasar dalam tema-tema perniagaan teologis dan melibatkan aktivitas tulis-menulis serta penggunaan bahan-bahan untuk menulis bukanlah sekedar kiasan-kiasan ilustratif. Al-Quran bila belum dipahami atau dikenal masyarakat Mekah, jika butir ini disepakati dapat disimpulkan bahwa tulis-menulis bukan merupakan hal baru, tetapi justru telah cukup dikenal di kalangan penduduk kota Mekah. Sementara di Madinah, ketentuan Al-Quran dalam surat kedua ayat 282-283 yang menyatakan bahwa transaksi utang piutang yang dilakukan kaum muslimin mesti dicatat dan disaksikan 2 orang secara jelas menunjukkan bahwa di kota ini orang-orang yang bisa menulis tidak sulit ditemukan. Kalau tidak demikian, maka Al-Quran tentunya akan memerintahkan penulisan transaksi tersebut karena akan sulit dijalankan lantaran langkahnya orang-orang yang bisa menulis. Sedangkan di dalam buku The History of the Quranic Text menjelaskan tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebutkan setiap kitab bertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Sekian review
dua buku dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.